Dunia modern adalah dunia di mana manusia tergila-gila, bahkan keranjingan akan berita. Coba sudah perhatikan hari-hari ini radio berita, wah menjamur sekali seperti musim hujan begitu ya kan. Lalu juga televisi berlomba-lomba punya berita ya kan. Bahkan orang hari-hari ini tergila-gila lihat internet untuk mencari berita yang lebih hangat lagi. Rasanya TV masih belum hangat, rasanya radio belum cukup, rasanya koran agak sedikit mulai basi beritanya, tapi kalau internet lebih cepat lagi dia terima ya kan. Bahkan juga berita-berita yang informal, misalnya lewat percakapan dengan teman, lewat membahas bersama dengan kelompok-kelompoknya ya kan. Nah, hanya kita perhatikan betul dunia sekarang tergila-gila manusia akan berita, kerajingan banget akan berita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi kalau kita mau jujur, berita-berita sekarang yang pertama penuhnya hanya dengan berita-berita kejahatan, perampokan, pembunuhan, kejahatan yang ada. Sehingga apa yang terjadi? Manusia dapat berita bukan lebih sejahtera hatinya, bukan lebih tenang hatinya, tapi yang terjadi justru hatinya lebih tertekan. Kenapa? Yang dia dengar cuma berita-berita kejahatan, sehingga akhirnya dia pikir, aduh dunia ini udah jahat bener ya, sehingga hidupnya selalu dalam ketakutan, hidupnya selalu dalam kekhawatiran. Jangan-jangan saya dirampok nanti, aduh jangan-jangan saya dibunuh, jangan-jangan saya disantet, jangan-jangan waduh ini ada serangan-serangan kuasa gelapan, jangan-jangan saya dihipnotis ya kan. Lihat, sehingga yang ada pikiran cuma kejahatan. Terima telepon, aduh jangan-jangan nanti penipu, terima SMS, oh jangan-jangan ini dari penipu ya kan. Jadi ini dia telah dipengaruhi oleh berita-berita dunia yang penuh dengan kejahatan. Ada yang kedua, yaitu berita-berita sekarang penuh dengan malapetaka, mara bahaya ya kan. Gempa bumi di mana, angin ribut di mana, badai di mana, ada saja malapetaka, mara bahaya. Makanya Alkitab bilang bahwa malaikat Tuhan akan berkemah di sini orang yang takut akan Tuhan, sehingga tulah tidak akan mendekat kepada kita dan malapetaka tidak akan menimpa kemah kita. Berarti jelas berita firman Tuhan, berita bahwa kita diberi kemenangan, kepastian, kekuatan, damai, sejahtera dan mujizat. Haleluya. Jadi berita dunia kejahatan, malapetaka, mara bahaya, lalu penyelewengan dan perceraian, persoalan-persoalan rumah tangga itu menjadi berita hari-hari ini, di mana suami menyeleweng, di mana istri tidak setia, di mana akhirnya anak-anak hidupnya kacau ya kan. Lalu di mana perceraian mulai terjadi. Karena itu berita-berita dunia hari-hari ini. Orang senang dengar berita, udah tahu belum, sini kan bercerai, wah sini kan nyeleweng, oh iya, oh dia itu kayaknya orang baik ya kan, dia kan aktivis gereja, segala macam. Pokoknya intinya cuma sederhana. Berita dunia sekarang penuh dengan penyelewengan, perceraian, dan juga masalah-masalah persoalan hidup yang makin lama makin tinggi. Persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan bangsa dan negara, persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan-persoalan pribadi. Nah, orang senang hari-hari dengar berita-berita seperti ini. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak dengar berita dari sorga, apa berita dari sorga itu? Bahwa Yesus mengasihi kita. Apa berita dari sorga itu? Bahwa kalau kita bertobat dosa kita diampuni. Apa berita dari sorga itu? Bahwa Kristus menyertai kita sampai kesudahan alam. Apa berita dari sorga itu? Bahwa kita nggak akan turun tapi kita akan naik. Kita tidak akan menjadi ekor, kita akan senantiasa dipimpin menjadi kepala. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang yang mengabarkan berita damai sejahtera. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita punya tugas yang spesial, yaitu mengabarkan berita damai sejahtera di tengah dunia yang beritanya penuh dengan ketakutan, beritanya penuh dengan ketidakpastian, beritanya penuh dengan hal-hal yang mengecewakan. Tetapi Tuhan mau hidup setiap kita membawa terang, menyatakan kasih, mengabarkan berita damai sejahtera. Haleluya. Nah, pembahasan kita dalam program ini, dalam pembahasan kita tentang yang mengabarkan berita damai sejahtera, kita mau sama-sama lihat Nahum pasal 1, Nahum pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Nahum pasal 1 ayat 12. Beginilah firman Tuhan.
Sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang, terbabat dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Terhadap engkau inilah perintah Tuhan, tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang kau. Ia telah dilenyapkan engkau sama sekali. Alkitab menggambarkan ketika dunia sedang alam tekanan, ketika orang percaya sedang terhimpit, ketika Yehuda sedang alam masa-masa yang sukar ini, Alkitab dengan tegas berkata, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang percaya tidak pernah perlu panik di tengah situasi apapun. Mungkin saudara berkata, aduh tapi pendeta rumah tangga saya udah gak ada berita damai sejahtera lagi. Aduh pendeta masa muda saya udah gak ada berita damai sejahtera lagi. Aduh pendeta keadaan ekonomi saya sudah tidak ada lagi berita damai sejahtera. Tapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau tekankan bahwa orang percaya harus tetap mendengar berita tentang damai sejahtera, sehingga orang percaya harus tetap mengabarkan berita damai sejahtera. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang percaya dapat tetap mengabarkan berita damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang semakin tidak jelas ini? Yang pertama, melalui semangat dan sukacita kita. Melalui semangat dan sukacita kita. Oh suami-suami, ingatlah bahwa istrimu cukup lelah di kantor. Suami-suami, ingatlah istrimu cukup banyak bebannya dengan anak-anak, dengan banyak hal yang menjadi tanggung jawabnya. Karena itu bagaimana kita membawa berita damai sejahtera, bukan hanya sekedar bilang I love you, walaupun itu penting seringkali, tetapi juga perlu ada semangat, perlu ada sukacita. Tapi kalau suami pulang udah gak ada semangat, gak ada sukacita, istri juga sama menyambut suami tidak ada semangat, tidak ada sukacita, maka apa yang terjadi di rumah itu tidak ada damai sejahtera. Istri langsung berkata, papa kalau pulang aja wajahnya langsung gak enak. Kenapa pak? Kenapa pak? Rumah udah jadi neraka buat kamu. Begitu juga suami lihat istrinya, aduh setiap kali gak ada semangat, gak ada sukacita, cuma ada keluhan, cuma ada tuntutan, cuma ada omelan, cuma ada amarah. Sampai suami bilang, ya ampun, ini manusia kok gak ada syukurnya sama sekali. Istri saya ini kok gak ada gitu semangat dan sukacitanya. Baru nanti kalau kumpul sama teman-temannya baru kelihatan semangat dan sukacita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang percaya harus tetap mengabarkan berita damai sejahtera melalui semangat dan sukacitanya. Karena kalau engkau bersemangat, kau bersukacita, maka itulah berita damai sejahtera. Itulah berita kekuatan buat orang lain. Karena orang senang melihat orang-orang bersemangat, orang senang melihat orang-orang bersukacita. Orang-orang muda, ayo semangat, ayo sukacita. Bukan karena kita gak punya masalah, tapi kita punya Tuhan yang menjamin bahwa setiap masalah kita dapat Tuhan ubahkan untuk menjadi mahkota kemenangan. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari orang percaya harus tetap mengabarkan berita damai sejahtera, yaitu melalui pelayanannya dan pengorbanannya. Yesus dengan tegas berkata, barang siapa menjadi pemimpin, ia harus menjadi pelayan. Berarti suami kalau menjadi kepala dalam keluarga, dia harus menjadi pelayan yang baik buat istri dan anak-anaknya. Istri kalau dia ingin dihormati dalam keluarga, maka dia harus melayani suaminya dengan baik. Dia melayani anak-anaknya, dia berkorban, sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik, kata Alkitab, akan memuliakan Bapa di sorga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang melayani, orang-orang yang merendahkan diri, orang-orang yang mau berkorban di dalam kehidupan ini akan menjadi orang-orang yang membawa berita damai. Orang udah jengkel, tapi lihat dia, waduh orang itu sabar banget ya, orangnya itu melayani, orang itu berkorban. Wah, hidup ini akan penuh dengan mujizat jika sikap kita gitu. Ingat ya, orang percaya harus tetap mengabarkan berita damai sejahtera. Yang pertama, melalui semangat dan sukacitanya. Yang kedua, melalui pelayanannya dan pengorbanannya. Gak jadi orang yang egois, tapi orang yang siap berkorban. Lalu yang ketiga, melalui dorongan firman Tuhan dan kata-kata kekuatan. Artinya apa? Kita dengan membagikan firman, dengan kata-kata kekuatan, kita beri nasihat, kita berikan dorongan, kita berikan kekuatan, kita ingatkan kembali akan firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya katakan bahwa kita membawa damai sejahtera. Tapi kalau kita cuma bisa maki orang, kita cuma bisa panas-panasin orang, oh gitu, kamu memang gak tahu kan dia dulu begini. Kalau kita mulai panas-panasin orang, saudara-saudara, Alkitab bilang berbagai orang membawa damai karena dia disebut anak-anak Allah. Berarti kalau kita
kita nggak bawa damai, kita anak iblis, saudara. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, mari kita membawa damai lewat semangat dan sukacita kita, lewat pelayanan dan pengorbanan kita, lewat dorongan firman dan kata-kata kekuatan yang kita sampaikan, dan yang keempat, melalui doa kita, doa orang benar besar kuasanya. Waktu kita mendoakan rumah tangga kita, harus terjadi sesuatu. Waktu kita mendoakan masa muda kita, pasti ada sesuatu yang terjadi. Waktu kita mendoakan orang yang sedang putus asa, orang yang sedang jatuh dalam dosa, kita doakan terus. Saya terlalu percaya doa orang benar besar kuasanya. Karena itu kita harus mengabarkan berita damai sejahtera lewat semangat dan sukacita kita. Dimanapun kita ada, kita harus bersemangat dan bersukacita. Lalu yang kedua, lewat pelayanan dan pengorbanan. Artinya kita jangan jadi orang yang egois, berani melayani, berani berkorban. Lalu juga mari kita dorong melalui firman Tuhan, kata-kata kekuatan, dan kita doa, dan doa akan mengerjakan mujizat buat hidup kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang taruh tangan kanan di dada karena beban, karena masalah, karena persoalan. Bapak, hamba doakan di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga mujizat boleh terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, sehingga jalan kami makin hari makin terus berkenan kepada Tuhan. Khususnya kami mau menjadi orang percaya, mengabarkan damai sejahtera dimanapun kami berada, lewat semangat dan sukacita kami, lewat pelayanan dan pengorbanan kami, lewat dorongan firman dan kata-kata kekuatan, serta lewat doa-doa kami, karena kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus satu-satunya penolong kita yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoeno, SPH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021 299 37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara.